dengan ini pun menjadi shock terapi tersendiri buat Polres Kota Bekasi khususnya. Selama ini itu kan tidak ada perlawanan apa-apa, tapi minimal dengan kita melakukan pra peradilan, wah PP ini luar biasa. Bukan cuma sekedar baju loreng, tongkrong segala macam, kesannya malak kan selama ini kan yang ada di masyarakat seperti itu, tidak ada seperti itu. Kita buktikan tadi dalam peradilan. Tadi yang hadir, mungkin kalau sebelumnya rekan-rekan media massa menyampaikan statement ada hampir 1000, kemungkinan tadi bisa mencapai 1000. Tapi alhamdulillah tadi tidak terjadi hal-hal yang sama-sama kita tidak inginkan. Kita legowo menerima itu. Karena apa? Karena pucuk pimpinan kita dalam hal ini Bapak Alias Budito sudah menyampaikan kalau ternyata proses peradilan ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, walaupun fakta-fakta persidangan, walaupun kenyataan di lapangan, apa yang dilakukan oleh pihak aparat polisian itu sangat menyalahi SOP-nya, tapi kita akan mematuhi itu. Karena apa? Masih ada jalur lain. Kita masih punya jalur Kompolnas, kita masih punya jalur KY kalau untuk hakim. Kalau Kompolnas mungkin di pra-peradilan kita akan, itu yang wacana yang sempat saya dengar dari rekan-rekan. Ya, artinya apa yang diperjuangkan oleh teman-teman BPPH, apa yang diperjuangkan oleh keluarga besar kita, ini kita harus sama-sama sejati. Jangan sampai apa yang diperjuangkan BPPH udah mati-matian, kita 23 rekan-rekan pengacara kita tanda tangan di surat kuasa itu terkotori oleh tindakan anarkis kita. Itu yang mesti kita jaga. Dan alhamdulillah perjalanan tadi sidang pra peradilan sudah selesai. Yang tentunya karena itu menjadi domain saya, menjadi tanggung saya, alhamdulillah tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Walaupun mungkin angkanya 1000 ketemulah tadi. Mungkin rekan-rekan media massa kita sendiri mereka lebih baik. Yang disampaikan ke anggota terkait hal ini, ikuti jalur hukum. Itu aja. Selama ini Pemuda Pancasila itu organisasi masyarakat yang ciri khasnya salah satunya adalah satu komando. Kenapa satu komando? Ya itu sudah terbukti. Pada saat kejadian pertama kali di TKP, waktu kejadian dengan PSHT, mundur gitu. Ya. Jangan lakukan apa kita tidak lakukan, dan itu sudah kita lakukan, tapi ternyata oleh pihak kepolisian malah yang hal yang kayak begitu dikabulkan, seolah-olah kita tidak satu komando. Kan gitu. Sekarang instruksi dari ketua adalah tidak melarang, tidak memerintahkan anggota untuk hadir. Tapi kalau maunya hadir, kan ini hak dari semua warga negara ya. Karena sifatnya pra peradilan itu tadi saya bilang terbuka, silakan hadir, tapi tolong dicatat. Jaga kondusivitas. Jangan anarkis, jangan menyampaikan ujaran kebencian. Dan kita buktikan tadi. Artinya apa? Ini adalah salah satu proses pembuktian bahwasanya Pemuda Pancasila Kota Bekasi itu berjiwa besar. Walaupun sebenarnya kalau bicara hati kecil, kami semua sakit. Tapi masih ada jalur lain. Dan jalur itu bukan di jalur jalur yang memang dilindungi oleh undang-undang. Jalur Kompolnas, jalur KY, itu jalur-jalur yang dilindungi oleh undang-undang. Kita akan bermain seperti itu. Kita yang berharap sebenarnya prosesnya lebih cepat, lebih baik, sehingga keluarga kita yang masih tertinggal di pengadilan, yang masih tertinggal di Polres Kota Bekasi segera bisa bergabung dengan kita. Itu harapan besar semua, harapan saya secara pribadi, harapan saya secara organisasi, harapan keluarga besar Pemuda Pancasila Kota Bekasi. Amin. Bu Didi, ini kan untuk proses ke KY sama Kompolnas ini kan butuh waktu nih. Siap. Nah ini untuk rekan PP yang ada di dalam itu, apakah ada upaya dari pihak PP sendiri untuk melakukan penangguhan tahanan? Penangguhan penahanan sudah kita ajukan, Bang. Jadi sebelum pra peradilan ini, BPPH kita sudah mengajukan penangguhan penahanan terhadap 6. Kenapa? Dasar penangguhan penahanan kan tentunya ya masih saudara-saudara kita kan orang keluarga Bekasi. Yang kedua yang menggaransi adalah keluarga besar Pemuda Pancasila Kota Bekasi. Tapi penangguhan kita sampai dengan sekarang, berarti sekarang minggu ketiga, itu tidak diberikan oleh pihak Kompolnas. Sehingga kalau kemarin penangguhan dikasih, mungkin pra peradilan tidak. Kita cincang-cincangan ngobrol, kita tidak berhadapan sebagai seorang lawan, kita akan berhadapan sebagai seorang kawan. Tapi karena penangguhan itu tidak berjalan, akhirnya pra peradilan berjalan. Itu pun tadi saya bilang, tetap kita mengikuti jalur hukum yang berlaku. Yang tindakan yang dilindungi oleh undang-undang. Pak Waka, jaminan apa yang bisa Pak Waka berikan bahwa anggota
ini selama kurun waktu ini kan pasti masih panas. Siap. Itu tetap bisa menjaga kondusif. Yang paling pokok saya sampaikan, ada nuansa tertentu yang kemarin kita bisa saksikan dan terbukti dalam sidang pra peradilan. Kenapa? Sudah jelas-jelas penasehat termohon itu menyampaikan kita ditangkap di TKP, kita bawa gas air mata dan lain-lain. Ada barang bukti yang katanya sudah, sehingga memberatkan teman-teman untuk diambil penindakan terhadap mereka. Ini kan ada aturan main yang tidak dilaksanakan. Artinya apa? Ini ada nuansa. Dari sini kita sampaikan kepada keluarga besar Pemuda Pancasila Bekasi, hati-hati, jangan sampai kepleset. Ini yang sudah jelas-jelas aturan main kita ikuti saja. Ini ternyata boleh dibilang keadilan tidak berpihak kepada kita. Dan sekarang kita tentunya masih boleh dibilang masih dipantau nih. Kenapa? Siapapun kalau secara prinsip kalau mamanya ada orang yang menyerang, kalau mamanya dia itu enggak bohong, pastilah aparat penegak hukum sekarang dalam hal ini ke pihak polisian akan mempunyai catatan tertentu dengan pemuda Pancasila ini. Hati-hati. Nah, kehati-hatian mereka pun juga menjadi kehati-hatian dari kita. Jangan sampai dalam perjalanan sekarang ini goal kita adalah bagaimana 6 saudara kita yang masih ada di sana berkumpul dengan kita. Jadi tolong dalam setiap kita bertutur tingkah, tutur kata harus kita jaga, harus kita hati-hati. Tadi saya bilang, Pemuda Pancasila adalah organisasi massa yang mengedepankan satu komando. Insya Allah kalau masih dalam satu komando, insya Allah aman. Gitu. Apakah Siap. dengan kejadian ini mempengaruhi nggak hubungan ormas PP khususnya di Kota Bekasi dengan Polres Kota Bekasi? Tidak. Kemarin saja ada pembagian sembako dari kepolisian kepada ormas masyarakat Bandung. Artinya kalau dari pihak kepolisian dalam ini Bapak Kapolres Pak Wijanarko dengan Pak Wakil Wali Kota, kalau dia ada perasaan kecewa, ada perasaan sakit karena BP mengambil langkah pra peradilan, dia nggak akan datang. Dari kemarin 20 ormas yang dapat sembako dari Polres Bekasi, hanya ormas Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Cabang Kota Bekasi yang dikawal sampai ke sini. Bapak Kapolres datang, Pak Wakil Wali Kota ada, perwakilan Dandim ada. Kalau memang kita bicara profesional, mana beberapa rekan-rekan kepolisian bilang, yang di pra peradilan bukannya gua, lembaga. Kita bicara profesional aja Pak. Betul. Kalau dia tidak profesional, dia juga bisa tidak profesional. Itu juga pengaruh lah ya. Tidak berpengaruh. Selama ini dijamin pasti sinergitas kita dengan 3 pilar tetap akan kita jaga. Kenapa? Karena memang Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bekasi beserta seluruh jajaran kepolisian ini boleh dibilang ormas yang paling gampang banget diajak kerjasama oleh 3 pilar. Setiap kegiatan yang diadakan oleh 3 pilar kita pasti ada. Malah ketua kita tuh boleh dibilang absennya tuh nggak pernah ada yang kosong. Kalaupun memang ada berbenturan kegiatan, beliau akan menugaskan salah seorang jajarannya, apa saya atau Pak Sekjen untuk menghadiri. Gitu. Dan itu tidak akan pernah berubah. Bukan berarti dengan setelah begini terus akhirnya kita jadi wah kita musuhan kan bisa bos. Kalau dia kan memang sebagai aparat penegak hukum, kita tetap kita menjaga sinergitas kita dengan 3 pilar. Karena itu juga sinergitas 3 pilar itu menjadi amanah dari ketum kita. Jadi itu tetap kita jaga. Karena apa? Masih banyak kita kepentingan kita yang lain segala macam. Tapi tentunya bicara keadilan tetap harus nomor 1. Ya, beda konteks lah ya. Oke. Terima kasih. Tetap berpegang teguh kepada berpegang teguh kepada Pancasila. Sebagai advokat, kami tidak akan pernah menyia-nyiakan status penegak hukum yang telah diberikan oleh undang-undang kepada profesi kami. Sekali layar berkembang, suruh kita berkembang. NKRI, harga mati, merdeka, 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 merdeka.